Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang KSN ya, baru kemarin kita melewati KSP 2021 tingkat provinsi. Soalnya relatif lebih sederhana daripada simulasinya ya. Model-modelnya juga udah sering Kak Bo bahas. Mudah-mudahan kalian bisa melewati semuanya dengan baik dan lolos ke tingkat berikutnya. Kalaupun kesempatannya belum sekarang, tetap jaga semangatnya, masih banyak kesempatan lainnya. Sekarang Kak Bo kasih clue-cluenya dulu ya sama jawabannya buat membandingkan. Silakan tulis di kolom komentar soal-soal yang kamu masih membutuhkan pembahasan detailnya dari Kak Bo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor satu, 7 orang siswa berprestasi termasuk Andi dan Budi diundang menghadiri suatu talk show untuk berbagi pengalaman. Karena keterbatasan waktu, panitia hanya akan memilih 5 orang dari ke-7 orang tersebut secara acak untuk berbicara secara bergantian di atas panggung. Peluang Andi dan Budi akan terpilih berbicara di atas panggung, tetapi dengan diselingi oleh setidaknya satu pembicara lainnya adalah langkah pertama ini dari 7 orang, kita pilih 5. Tapi dari pilih 5 itu, include si Andi dan Budi. Artinya, AB-nya si Andi dan Budi itu udah terpilih. Dari 7 udah terpilih 2, berarti tinggal 5 lagi. Berarti dari 5 yang tersisa, kita akan pilih 3 orang untuk menjadi 3 orang lainnya yang bareng sama Andi jadi pembicara di acara talkshow tadi. Nah, sesudah terpilih 5C3, kan posisi Andi sama Budi itu diselisingi setidaknya oleh 1 orang, minimal 1 orang di sini. Artinya dari 5 itu udah ada 3 di sini ya. Nah, posisi 2 orang lagi itu bisa sebelum A atau di antara AB atau sesudah B. Jadi ada 3 posisi, ini kita namain aja, ada sebanyak A, di sini sebanyak B, di sini sebanyak C. Jadi totalnya ada 2. Karena tinggal 2 orang lagi ya, 3 orang udah di sini. Sampai sini banyak cara, tinggal ingat prinsip bar and star ya. Di sini ada 2 tanda plus, sama di sini mau jumlahnya 2. 2 sama 2 kan 4. Jadi banyak cara, 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Lalu tadi di sini sebelumnya kita udah milih dari 5 itu milih 3 untuk menemani Andi dan Budi. Lalu hati-hati di sini posisi A sama B bisa ditukar. Jadi harus dikali 2. Terakhir permutasi dari 3 orang selain Andi dan Budi. Jadi ada 3 faktorial. Ingat ya, peluang kejadian itu kejadian yang diinginkan dibagi seluruh kejadian yang mungkin. Yang atas kejadian yang diinginkan, di bawah kejadian yang mungkin itu dari 7 orang. Berarti untuk jadi pembicara pertama ada 7 cara. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Totalnya jadi 2/7. Untuk nomor 2, suatu lingkaran diketahui memiliki pusat di titik P 11,-2, kemudian lingkaran tersebut menyinggung parabola Y sama dengan AX kuadrat plus 1 di suatu titik A, X, Y pada kuadran 1. Jika diketahui pula bahwa suatu garis Y sama dengan 3X menyinggung parabola di titik A yang sama, maka nilai A adalah, kalau kita sketsa gambarnya, ini ada parabola, kemudian ada garis Y sama dengan 3X menyinggung parabola, lalu ada titik berapa tadi? 11,-2. Ini titik P-nya. Kalau kita tarik lingkarannya, maka posisi garis merah ini akan tegak lurus dengan garis singgung ini. Kita tinggal samain gradiennya. Sebelumnya kalau absis titik singgungnya kita misalin P, maka karena dia terletak pada garis Y sama dengan 3X, kalau X-nya itu P, maka Y-nya sama dengan 3P. Udah tinggal samain gradiennya aja ya. Karena gradien ini 3, maka yang tegak lurus itu gradiennya min 1/3. Kita samain dengan yang ini tadi. Gradien garis yang melalui 2 titik pakai yang Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Jadi 3P min 2 dibagi dengan P min 11. Nanti dapat P-nya kita substitusi ke sini. Lalu substitusi ke sini, dapat deh jawabannya nanti yang A sama dengan 2. Untuk nomor 3, pada suatu kotak terdapat bola yang bertuliskan bilangan-bilangan berbeda, yaitu faktor-faktor prima dari 102.021 dan akar-akar persamaan ini. Kemudian diambil 3 bola secara acak dan didapat jumlah bilangan dari ketiga bola tersebut merupakan bilangan genap. Tentukan peluang kejadian tersebut.
Oke, pertama kita faktorin dulu nih. 1002, 21. Itu sama dengan 3 kali 31 kali 1097. Ada 3 bilangan. Nah, karena di sini berbicara tentang bilangan genap ganjil yang dimiliki hanya oleh bilangan bulat, maka pasti akar-akarnya ini bilangan bulat nih. Kita bisa misalin bilangan bulatnya itu akar-akarnya A, B, C, D. Jadi ini kita buat X min A, X min B, X min C, X min D. Nah, konstantanya kan bisa didapat dari min A kali min B kali min C kali min D. Jadinya A kali B kali C kali D. Sama dengan apa? Bagian konstanta yang sebelah sini nih. 1430 atau 143 dikali 10. Bisa kita faktorin. Ini jadi 11 kali 13. 10 itu 2 kali 5. Jadi intinya dari sini kita punya 3, 4, 5, 6. 6 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap. Peluang 3 bilangan dijumlahin hasilnya genap adalah nggak mungkin 3-3-nya ganjil ya. Jumlah ganjilnya harus ada sebanyak genap. Jadi kemungkinan hanya 2 ganjil dan 1 genap. Dapat 3/7. Nomor 4, jika K bilangan bulat positif, maka jumlah semua nilai K sedemikian sehingga bentuk ini juga merupakan bilangan bulat positif adalah, ini tinggal kita faktorin dulu aja, jadi 3 dikali K kuadrat min K, kemudian yang bawah 2-nya kita keluarin dulu, jadinya K kuadrat min 5K plus 4. Lalu bagian atas faktorin jadi 3K kali K min 1, bagian bawahnya yang kuadrat kalau difaktorin jadinya K-1 sama K-4. Sampai sini K-1 sama K-4 habis. Udah bebas caranya gimana ya. Kalau saya bikinnya gini. 3/2. K yang atas kita buat aja jadi K-4 plus 4. Kan jadinya K juga ya. Supaya muncul bentuk K-4. Sampai sini jadi 3/2 kali K-4 per K-4 kan 1. Ditambah 4 per K-4. Tinggal digoyang-goyang sedikit, nanti dapat K-nya sama dengan 8 dan 16. Kalau dijumlahin, 24. Untuk nomor 5, diketahui suatu persamaan A per B ditambah B per A sama dengan 2021 dengan AB-nya lebih besar dari 1. Jika nilai terkecil dari AB sehingga A plus B merupakan bilangan bulat positif dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana P per Q, maka nilai dari P min Q adalah angka pertama, yang sebelah kiri kita samain penyebutnya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat dibagi AB sama dengan 2021. Lalu yang atas A kuadrat plus B kuadrat itu bisa kita buat jadi A plus B kuadrat. Tapi masih ada faktor 2AB ya. Jadi kita kurangin 2AB sama dengan AB-nya pindah ke kanan yang bawah jadi 2021 AB. Jadi A plus B kuadrat sama dengan 2021 AB ditambah dengan 2AB, hasilnya jadi 2023 AB. Nah, karena A plus B-nya merupakan bilangan bulat, berarti A plus B kuadrat juga bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat yang merupakan bilangan kuadrat lebih besar dari 2023, yang paling dekat kan 2025, yaitu 45 kuadrat. Nah, supaya ininya hilang, berarti kita bagi dengan 2023. Nah, kita nggak perlu cari nih A-nya berapa, B-nya berapa. Yang penting nilai dari AB-nya yang paling sederhana adalah 2025 per 2023. Dan A sama B-nya juga belum tentu real. Makanya di sini nggak ada keterangan A-nya gimana, B-nya gimana. Oke, ini jadi P-nya, ini jadi Q-nya, berarti P min Q sama dengan 2. Nomor 6, jika A sama dengan 15 pangkat 642, B sama dengan 5 pangkat 170, dan C sama dengan 3 pangkat 1712, maka bilangan yang terkecil adalah, nah ternyata 642, 1070 sama 1712 itu punya FPB. FPB-nya berapa nih? FPB-nya 214. Berarti A-nya bisa kita buat jadi 15 pangkat 3 pangkat 214, kemudian B-nya sama dengan 5 pangkat 5 pangkat 214, terakhir C-nya sama dengan 3 pangkat 8 pangkat 214. Nah, untuk bandingin A, B, C-nya berarti 214-nya bisa kita buang dulu aja nih, supaya perbandingannya lebih simpel. Kita bandingin A sama B dulu.
A-nya bentuk 15 pangkat 3 itu kan bisa kita pecah jadi 3 pangkat 3, 5 pangkat 3. Sedangkan ini bisa kita pecah jadi 5 kuadrat sama 5 pangkat 3. Ini kita bisa buang dulu. Jadi tinggal lihat 3 pangkat 3, 27, 5 pangkat 2, 25. Dapat B itu lebih kecil dari A. Berarti A-nya udah nggak mungkin jadi yang terkecil. Tinggal kita bandingin B dengan C. 5 pangkat 5 dibanding dengan 3 pangkat 8. Ini berarti 5 dikali 5 pangkat 4, 625. Kemudian 3 pangkat 8 itu sama dengan 3 pangkat 4 atau 81 kuadrat. Yang ini jadinya 3 ribuan, yang ini jadinya 6 ribuan. Jadi pasti B-nya lebih kecil dari C. Dapat jawaban yang paling kecil adalah yang B. Untuk nomor 7, suatu bilangan bulat N akan dibagi terus-menerus dengan 63 sampai menghasilkan bilangan yang bukan kelipatan 63. Jika N itu 1 kali 2 kali terus sampai 2021, dipangkatin 2021, maka banyak pembagian yang akan dilakukan adalah berapa kali. Jadi kita tinggal lihat aja ya, ini kalau dibagi 63, pertama 63 itu kan kita bisa buat jadi 9 kali 7 ya, atau 3 kuadrat dikali 7. Nah, ntar pembagi 9 itu bisa didapat dari kelipatan 3 nih. Nggak usah dipusingin karena ada banyak. Tinggal konsen ke yang 7 di sini. Kita tinggal hitung dari 2021 ini ada berapa yang habis dibagi 7 atau kita buat floor-nya gini. Jangan lupa di bilangan itu juga ada yang memuat 7 kuadrat ya. Jadi ditambah dengan floor dari 2021 dibagi 7 kuadrat. Lalu berikutnya floor dari 2021 dibagi 7 pangkat 3. Kalau dihitung ini nanti hasilnya 334. Nah, tinggal dikali sama pangkatnya ada berapa nih? 2021. 334 dikali 2021 dapat jawabannya 675.014. Nomor 8, banyak triple bilangan bulat positif A, B, C yang memenuhi persamaan A plus B plus C sama dengan 50. Dan ketiga pertidaksamaan ini adalah, ini tersirat bahwa A, B, C itu adalah sisi-sisi segitiga yang kelilingnya adalah 50. Nah, sisi-sisi segitiga itu pasti panjangnya nggak boleh ngelewatin setengah keliling atau harus lebih kecil dari 25. Udah sering kita bahas nih soal ini ya. Caranya kita misalin aja A itu sama dengan 24 minus P, B-nya 24 minus Q, C-nya sama dengan 24 minus R. Lalu kalau kita tambahin A plus B plus C-nya kan 50. Sama dengan 24 tambah 24 tambah 4 itu 72 dikurang P plus Q plus R. Pindah ke kiri P plus Q plus R-nya. Lalu yang 50 ke kanan, 72 dikurang 50 jadinya 22. Dengan prinsip star and bar di sini ada 22 dan ada 2 tanda plus. 22 sama 2 itu jadinya 24. Jadi banyaknya cara, tinggal 24 faktorial dibagi 2 faktorial kali 22 faktorial. Nanti dapat jawabannya 276. Nomor 9, Kak Boy yakin kalian bisa semua. Nggak simple. Yang penting teliti. Kalau nggak teliti bisa slip juga nih. Nanti dapat jawabannya 9 ditambah 21 per 4 akar 3. Untuk nomor 10, seorang anak memiliki 2 bola besar dengan diameter 108 dan 2 bola kecil dengan diameter 30. Untuk menyimpannya, dibuatlah kotak transparan dengan ukuran dalam kotak 216 kali 108 kali 108. Jadi menyinggung ya, yang gede itu menyinggung semua sisinya. Kemudian saat menyimpan, anak tersebut memasukkan 2 bola kecil diikuti dengan 2 bola besar sehingga posisinya seperti terlihat pada gambar berikut. Ini tampak dari depan, ini tampak dari samping. Jika semua bola saling bersinggungan dan semua bola menempel pada alas, jarak kedua pusat bola terkecil adalah, atau bola kecil adalah, ini kita buat garis bantu aja yang menghubungkan 2 titik pusat lingkaran besar. Kemudian kita buat garis bantu juga yang menghubungkan 2 titik pusat lingkaran yang kecil. Kalau kita misalin pusat lingkaran yang besar itu P1 dan P2, tengah-tengahnya itu titik P. Lalu pusat lingkaran yang kecil itu Q1 dan Q2 dan tengah-tengahnya adalah Q. Nah, untuk yang Q1 itu bola yang di sini ya. Jadi kita buat aja ini pusatnya Q1. Ini kita tinggal buat segitiga bantu P1 Q1 P
Satu lagi kita buat segitiga bantu P-Q1Q. Dari sini P1P tahu, P1Q1 itu jari-jarinya tinggal dijumlahin, dapat P1Q1. Udah dapat P1Q1, kita kan punya panjang PQ di sini. Karena panjang PQ itu tinggal jari-jari lingkaran yang besar dikurangin jari-jari lingkaran kecil. Tapi ngeliatnya di tengah ya, karena Q1 ada tengah-tengahnya sini. Nanti dapat jawabannya 36. Oke, sekali lagi ini cuma sekedar clue-cluenya aja untuk pembahasan lebih detail atau mana yang mau dibahas lebih detail agar lebih paham, lebih mengerti. Silakan tinggalin komentar ya di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.